Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah malam yang sangat mulia, di mana kita telah melewati 12 bulan sebelumnya dan kita memasuki bulan yang ini harus kita rayakan ataupun kita peringati, di mana di hari ini adalah tahun baru Islam atau memasuki Muharram, yang mana setiap kali datang awalnya bulan, sebagaimana kemarin di pertemuan sebelumnya kami sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali datang awalnya bulan itu beliau senantiasa berdoa dan senantiasa menyampaikan kepada para sahabatnya untuk berdoa, di mana doa di situ Rasulullah senantiasa meminta di setiap harinya, di setiap waktunya itu Rasulullah meminta bukan untuk meningkatkan keimanan ataupun ketakwaan. Jadi yang diminta pertama bukan tentang keimanan, keislaman ataupun bahkan keselamatan, tapi yaitu tentang ketenangan. Jadi yang diminta pertama oleh Rasulullah setiap kali datang awalnya bulan itu adalah ketenangan. Ya, ketenangan dalam segala hal. Ya, kalau kita masih aktif bekerja, ya ketenangan di lingkungan kerja. Kalau kita punya keluarga, ya ketenangan dalam berkeluarga. Kalau kemudian kita punya tetangga kanan kiri depan belakang, ya kita semoga bisa akur, ya bisa tidak ada masalah-masalah di dalam bertetangga. Nah, semoga kita juga meminta hal tersebut sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan itu. Tentu kalau Rasulullah menganjurkan berarti kepada kita semuanya. Nah, monggo bisa ditirukan. Allahumma ahillahu bil yumna. Ya, bil yumna. Jadi yang diminta bil yumna dulu. Kemudian wal iman, wal islam, dan wassalamah. Ya, kita pakai versi pendeknya, ada versi panjangnya, tapi kita pakai versi pendeknya. Jadi saya ulangi, Allahumma ahillahu bil yumna wal iman wal islam wassalamah. Insyaallah kita hafal ya. Nah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, keluangan waktu dan juga kesehatan untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berilmu, terlebih ini adalah ilmu syariat Islam,
Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang telah beliau perjuangkan untuk kita, yaitu ad-dinul Islam. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita ini sedikit mengulas nih. Barangkali ada peserta baru yang baru hadir di sudah pertemuan keempat nih. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan bunyal Islam ala khamsin, yaitu bangunan Islam itu ada 5 ya, dan itu adalah lanjutan dari hadis Jibril atau hadis yang kedua. Jadi di pertemuan kedua kita membahas tentang hadis Jibril. Lalu di pertemuan ketiga kita membahas tentang bunyal Islam ala khamsin. Jadi Rasulullah mengibaratkan Islam itu dengan bangunan, ya, dimana kalau bangunan ya harus kokoh dari dasar sampai menjulang ke atas. Ya, tentu kita hafal dan insya Allah kita sudah melaksanakan, mungkin sudah menyempurnakan di antara bangunan Islam itu, yaitu rukun Islam. Ada syahadat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mendirikan salat, iqamis shalah, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, saum Ramadan, dan berangkat haji. Nah, itu di pertemuan sebelumnya. Saat ini kita akan melanjutkan hadis yang keempat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana di hadis yang keempat ini itu adalah lanjutan dari hadis yang kedua. Jadi hadis kedua kita kan belajar tentang fa'akhbirni anil iman. Ya, yang pertama ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan para sahabat, ada Umar di situ. Malaikat Jibril dengan samarannya menanyakan tentang fa'akhbirni anil iman, yaitu kabarkanlah atau beritahu aku tentang apa itu iman. Lalu Rasulullah menjawab, al imanu ini ya, ada 6 itu. Nah, di hadis yang keempat ini kita belajar tentang, atau kita akan mengkaji tentang hadis yang keempat, di mana di hadis yang keempat ini adalah proses penciptaan manusia dan mengimani takdir, ya, mengimani takdir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau amalan innamal amalu bil khawatim, atau sesungguhnya setiap amal itu dilihat dari ujungnya atau terakhirnya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Abdin Rahman Abdillahil Mas'ud radhiyallahu an qol. Ya, jadi hadis yang keempat ini datang dari Abdullah bin Mas'ud, ya, dari sahabat mulia, dari sahabat yang termasuk di antara perawi hadis yang cukup banyak, ya. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, ya. Jadi ini datang dari Abdullah bin Mas'ud, ya, di mana Abdullah bin Mas'ud ini juga menegaskan kepada kita. Nah, ini kita cerita sedikit tentang kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kemudian Abdullah bin Mas'ud itu menegaskan kepada kita, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ya. Kenapa kemudian Abdullah bin Mas'ud menegaskan di dalam hadis ini kepada kita semuanya terutama? Abdullah bin Mas'ud itu kan salah satu sahabat yang dianugerahi oleh Allah dengan cukup banyak ayat yang ditalaki langsung dari Rasulullah, ya, kalau nggak salah ada 76 kalau tidak salah,
Ya, ada 76 surah atau ayat yang langsung dari Rasulullah ditalaki kepada Abdullah bin Mas'ud. Bahkan ketika ada sebuah masalah dan itu cukup pelik masalahnya, dan ternyata di situ ada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah senantiasa langsung berkata, insya Allah masalahnya akan segera selesai. Ya. Jadi insya Allah kalau ada Abdullah bin Mas'ud di situ dan ketika di situ ada masalah, maka masalah sepelik apapun itu segera selesai atau segera tertemukan solusi dan alternatifnya. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu kepada Abdullah bin Mas'ud? Ya, karena Abdullah bin Mas'ud itu adalah ahlul Quran. Nah, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita di usia yang saat ini masih kesulitan membaca Al-Quran, ya, menghafalkan Al-Quran atau belajar tentang Al-Quran, maka ya di waktu-waktu sisa ini kita perlu memaksimalkan untuk membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ataupun bahkan mentadaburi Al-Quran. Ya, kan kalau dunia kan insya Allah sudah cukup, ya, kan sudah insya Allah sudah cukup lah. Tinggal bagaimana kemudian kita memuliakan Al-Quran sebagaimana Abdullah bin Mas'ud memuliakan Al-Quran. Nah, di hadis ini itu ketika itu Abdullah bin Mas'ud ataupun Umar bin Khattab, ya, ketika itu Umar bin Khattab mendengar sebuah hadis yang itu ternyata menceritakan tentang Abdullah bin Mas'ud. Jadi siapa yang kemudian yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya setelah Rasulullah, yaitu adalah Abdullah bin Mas'ud. Lalu ketika di malam hari itu Umar bin Khattab mendatangi ke rumah dari Abdullah bin Mas'ud. Diketoklah pintu Umar bin Khattab, lalu dikabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa sebagaimana yang telah hadis tadi disampaikan atau terdengar oleh Umar bin Khattab bahwa siapa yang kemudian man ahabba, siapa yang kemudian yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya setelah Rasulullah, yaitu adalah Abdullah bin Mas'ud. Ternyata menariknya ketika Umar bin Khattab mengabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, itu ternyata sudah kedahuluan. Jadi sudah kedahuluan oleh salah satu sahabat yang lain, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, loh, kenapa kamu kemari atau kesini Umar bin Khattab, atau khalifah kedua, bahwa sesungguhnya aku ingin mengabarkan bahwa bacaan Al-Quran yang terbaik setelah Rasulullah itu adalah engkau, adalah ahlul Quran seperti Abdullah bin Mas'ud. Ternyata Abdullah bin Mas'ud menjawab, sesungguhnya sebelum kamu, sebelum Umar bin Khattab, itu sudah ada sahabat yang lain yang telah menyampaikan tentang hadis ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari sekilas kisah ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ataupun sekilas kisah ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa kalau kemudian kita mendengar sebuah pelajaran, hikmah ataupun ilmu, walaupun itu sedikit, maka kita pun harus bergegas sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang telah mendahului Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Jadi ya lucu juga ya kalau kisahnya ya. Padahal ya hanya seperti itu. Tapi rebut-rebutan. Ya, rebut-rebutan. Nah, berikutnya kami lanjutkan. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Nah, di mana Abdullah bin Mas'ud ini menjelaskan
kepada kita semuanya di hadis yang keempat ini, itu Rasulullah itu adalah wa huwa shadiqul masduq, bahwa dia itu atau Rasulullah itu adalah orang yang paling jujur dan bisa dipercayai. Nah, kenapa kok kemudian Abdullah bin Mas'ud itu menegaskan kepada kita wa huwa shadiqul masduq? Karena di hadis yang keempat ini itu menjelaskan tentang hal yang gaib, hal yang mungkin kalau kita tidak beriman sepertinya akan susah untuk mempercayai, ataupun ada keraguan di dalam hati kita atau dalam kepercayaan kita. Makanya Abdullah bin Mas'ud menegaskan dengan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Saya lanjutkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Ya. Tadi di awal kami sampaikan bahwa hadis yang keempat ini adalah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Nah, kalau di sini ada yang dokter ataupun perawat, mungkin kalau saya ada salahnya mohon diluruskan. Tapi di sini kami ingin menyampaikan tentang bagaimana hadisnya dan bagaimana ayat di dalam Al-Qur'an. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Jadi sesungguhnya inna ahadakum, penciptaan itu dikumpulkan dalam rahim ibu selama arba'ina yauman nutfah, selama 40 hari, atau yang berupa nutfah atau sperma atau mani. Ya, kalau kita masih awal-awal nikah mungkin semangat ya untuk membahas ini. Ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Jadi 40 hari pertama di dalam rahim ibu itu berupa sperma atau nutfah atau mani, air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Lalu setelah sperma itu yang di dalam rahim ibu itu selama 40 hari kemudian menjadi tsumma yakunu 'alaqatan, menjadi alaqah. Ya, alaqah itu segumpal darah ya, menjadi segumpal darah. Mithla dzalik. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Nah, setelah dan di alaqah atau segumpal darah itu juga sama, mithla dzalik. Artinya sama-sama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah menjadi alaqah menjadi mudghatan, tsumma yakunu. Mudghatan itu segumpal daging ya, segumpal daging. Sama mithla dzalik. Artinya selama 40 hari juga. Nah, maka dari hadis di sini disampaikan bahwa ketika air mani bercampur dengan ovum ataupun rahim ibu itu kurang lebih 120 hari ataupun sekitar 4 bulan ya, 4 bulan. Lalu disampaikan lagi, tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun. Nah, jadi setelah dari usia 120 hari atau 4 bulan penuh, lalu di situ kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk kemudian meniupkan ruh ya, meniupkan ruh. Nah, artinya di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan di usia 42 hari itu sudah ditiupkan oleh
malaikat ruhnya. Nah, kalau di hadis di sini disampaikan 120 hari. Nah, maka di usia ini itu atau di usia setelah ditiupkan ruh itu dilarang untuk melakukan aborsi ya, atau pengguguran. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Ketika sudah ditiupkan ruh oleh malaikat, lalu di situ disampaikan pula kepada ruh tersebut ataupun kepada calon janin bahwa dia akan ditentukan. Yang pertama adalah rizkihi, ya, tentang rizkinya, ya, rizkinya dari calon janin tersebut. Kemudian wa ajalihi, yaitu ajalnya. Jadi setelah rezekinya nanti akan ditentukan bahwa nanti kita akan mendapatkan sekian, nanti kita kerja di sini. Kemudian ajalnya. Kemudian wa amalihi, yaitu amal, ya, amal dari calon janin tersebut. Dan wasyakiyun au sa'idun, sengsara atau bahagianya. Jadi ketika sudah usia 4 bulan ataupun 120 hari itu, malaikat datang lalu kemudian meniupkan ruh kepada calon bayi tersebut tentang 4 hal. Yang pertama adalah rizkihi wa ajalihi, ya, ajalnya, rizkinya, ajalnya, wa amalihi, ya, tentang amalnya. Kemudian wasyakiyun au sa'idun, yaitu sengsara atau bahagianya, bahagianya. Kami lanjutkan, fallahu alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amalihi ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Nah, jadi kami tadi kan menyampaikan bahwa di hadis ini menjelaskan tentang 2 hal. Yang pertama adalah proses penciptaan manusia, kemudian tentang innamal a'malu bil khawatim, atau sesungguhnya amal itu tergantung dari akhirnya, atau mengimani takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni surga. Jadi dari kita nanti ataupun dulu ada yang sukanya, ya, beribadah kepada Allah, ya, melakukan amal sholih. Ya, semoga kita yang datang di majelis ini termasuk di antara ahlul jannah, insyaallah. Nah, hingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta. Namun ada takdir yang lain, ya, takdir yang lain, ia akan melakukan penghuni neraka dan ia akan masuk neraka. Ada yang juga melakukan sehasta, namun suratan takdirnya sudah ditetapkan. Nah, di hadis tadi, di hadis yang keempat di Arba'in An-Nawawi ini juga dijelaskan di Quran surah Al-Hajj ayat ke-5 sampai 7, kemudian di surah Al-Mursalat ayat 20 sampai 23, dan juga dijelaskan di Quran surah Al-Mu'minun kalau tidak salah ayat 12 sampai 16. Nah, jadi dari calon bayi tadi tersebut bahwa nanti akan ditetapkan tentang 4 hal, yaitu adalah rezekinya, amalnya, ajalnya,
amalnya dan juga bahagia ataupun sengsaranya. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di hadis ini itu menceritakan ataupun di surah Al-Hajj itu disampaikan tentang ada sebagian orang yang nanti itu meragukan hari kebangkitan. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi. Ya, jadi ada orang yang meragukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hari kebangkitan. Makanya disampaikan tentang bagaimana kalian diciptakan. Ya, ini tentu dari Nabi Adam. Di ayat yang lain dijelaskan bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari saripati tanah ataupun tanah liat. Kemudian setelah dari itu hikmah yang pertama, hikmah yang kedua adalah tadi kami sampaikan bahwa usia sperma di dalam rahim itu adalah 40 hari yang berupa nutfah, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging atau yang bisa dimakan, tapi belum berbentuk. Nah, setelah itu dari usia 4 bulan ya, yang mungkin biasanya kita melakukan USG, di situ kan tidak begitu jelas nih. Kalau terlihat di dalam foto ataupun di alatnya. Nah, setelah itu baru kemudian berbentuklah semua organ tubuh, ya, dari kepala, tangan, kedua tangan, dada, perut, dua paha, dua kaki. Nah, di mana ketika bayi lahir itu kan masih dalam kondisi yang lemah, betul nggih? Artinya lemah itu dia tidak bisa berpikir, tidak bisa berjalan kaki dan seterusnya. Ya, kalau ada bayi yang baru lahir terus jalan kaki kan ya ajaib ya. Nah, makanya di Quran surah yang lain, di surah Ar-Rum ayat ke-54 dijelaskan bahwa Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'din quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan min dha'fin, semuanya itu datang dari kelemahan lalu menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah lagi dan berubah. Artinya kita lahir itu dalam kondisi yang lemah, nanti ketika sudah tua ataupun sudah beruban itu menjadi lemah lagi. Jadi kita datang dengan kelemahan, kita mau meninggalkan dunia ini itu juga dengan kelemahan. Maka apa yang kemudian perlu kita banggakan ataupun sombongkan? Nah, berikutnya adalah tentang takdir, mengimani takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di takdir ini, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 4 hal. Yang pertama adalah takdir itu adalah ilmu Allah, ya, ilmu Allah. Artinya kalau kemudian ada yang mengakui bisa mengatur takdirnya seseorang, ya, maka mustahil itu adalah Allah, kan? Ya, mustahil itu adalah Allah, karena takdir itu yang tahu hanyalah Allah dan yang paling mengetahui itu adalah Allah. Sementara kita tidak tahu apa tentang takdir. Bahkan meskipun kita merencanakan dengan sebagus apapun, ya, seperti halnya seorang insinyur ataupun seorang teknisi ataupun seorang bisnismen, ya, dimana dia memperkirakan nanti budgetingnya seperti ini, RAB-nya seperti ini, beli suppliernya di sini, beli di vendornya di sini,
dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kemudian bangunan itu jadi dan indah, tapi ternyata di tengah-tengah ataupun bahkan di akhir itu ada hal-hal yang kemudian itu di luar jangkauan dari seorang insinyur tadi, atau seorang teknisi tadi, ataupun seorang bisnismen tadi. Artinya bahwa sesungguhnya sebaik apapun kita dalam merencanakan sesuatu ataupun dalam mengeksekusi project plan ataupun yang kita akan lakukan, itu sesungguhnya kita memiliki kelemahan, bahwa Allah lah yang memiliki ilmu tentang takdir, ilmu yang memiliki ilmu tentang takdir sebagaimana yang hendak akan diciptakan. Lalu dari ilmu itu, ya, dari ilmu itu dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz, ya, sebagaimana tentang takdir-takdir kita. Jadi kalau kemudian dulu kita pernah dalam kondisi yang sangat-sangat sukses, kita berada di puncak kesuksesan, tapi ternyata kemudian ada yang ada yang menipu dan lain sebagainya, ataupun ada karyawan kita yang ternyata itu bermain di belakang sehingga kita mengalami kerugian ataupun kebangkrutan dan seterusnya, bahwa itu semuanya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, termasuk tentang jodoh kita, termasuk tentang ajal kita, meskipun kita juga tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia. Tapi kaidahnya adalah semua yang bernyawa itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa, baik itu kita sebagai makhluk ataupun sebagai manusia ataupun hewan, sebagai juga ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah tentang Allah berkehendak untuk menjalankan apa yang Dia kehendak. Jadi Allah akan menentukan apa yang akan Dia kehendaki. Artinya yang tadi sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, ya, dari ilmu Allah atau tentang ilmu takdirnya Allah, ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, nanti akan terjadi seperti ini, nanti akan terjadi seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah tentang penciptaan ataupun eksekusi yang dilakukan oleh Allah sendiri. Nah, tentu ini kita juga harus mengimani bahwa takdir itu kan ada yang baik ataupun ada yang buruk, ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian Allah mentakdirkan sesuatu hal yang buruk? Padahal kan sebetulnya Allah itu kan gampang untuk menjadikan semua itu baik, ataupun semua itu dalam kondisi yang normal, ya, seperti tidak ada bencana, tidak ada tanah longsor dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang mungkin sekarang ada yang cukup ramai LGBT, ya. Nah, ataupun homoseks dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya semua yang itu berkaitan tentang keburukan. Padahal Allah itu kan yang tadi kami sampaikan punya ilmu tentang takdir. Artinya Allah memiliki ilmu takdir yang kita tidak memiliki, yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Tapi kenapa Allah masih menciptakan ataupun menghendaki tentang hal-hal yang buruk? Ataupun dulu waktu masih muda kita juga masih suka bermaksiat kepada Allah, suka melakukan hal-hal yang buruk dan seterusnya, tapi ternyata sekarang Allah takdirkan untuk hadir dalam majelis ini. Nah, itu tentu tentang takdir itu pasti punya hikmah, meskipun itu tentang keburukan, dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah, kalau tidak salah di dalam Quran surah Al-Hadid ayat yang ke 22 dan sampai 24. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum
wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna nas bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Bahwa tentang musibah, tentang kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi ataupun yang akan diprediksi terjadi, itu semuanya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh Allah yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi dulu di 2004 atau 2005 terjadi tsunami, sampai sekian ribu nyawa Allah panggil, dan banyak sekali musibah-musibah yang terjadi kepada kita. Sesungguhnya itu semuanya adalah untuk kita mengambil hikmah, bahwa setiap kali ada takdir yang buruk pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil. Nah, oleh karena itu ketika ada takdir yang buruk, ketika ada takdir yang buruk, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah bersabar. Oh iya, ternyata ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kemudian kita punya keluarga dan ada salah satu keluarga yang itu yang paling kita sayangi, apalagi itu adalah orang tua kita misalnya, lalu ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya itu juga termasuk dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Atau kita punya anak ternyata ditabrak lari misalnya. Ya, naudzubillah ya, semoga tidak terjadi kepada kita semuanya. Nah, seandainya seperti itu, nah sesungguhnya kita kembali lagi bahwa oh, ini adalah takdirnya Allah. Mungkin inilah yang terbaik untuk kita. Nah, belajar tentang takdir ini ya berat ya, kalau ternyata ada musibah ataupun ada masalah. Tapi itulah yang dilakukan oleh siapa? Nabi Ibrahim kan? Ya, bagaimana ketika Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya, ya kalau kita menyembelih anaknya ya gimana? Ya tentu akan sangat berat. Tapi itu dilakukan Nabi Ibrahim untuk pembelajaran kepada kita semuanya, bahwa sudah berlalu kan ya hari kurban, itu adalah tentang pengorbanan. Nah, puncak tertinggi dari cinta itu kan pengorbanan. Nah, maka itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, kembali lagi kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang takdir ini, kalau kemudian kita punya anak ataupun punya ponakan ya, atau tetangga kita, atau kita punya siswa, murid yang itu masih kecil, sebagaimana Rasulullah memberikan nasihat kepada siapa? Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Abbas. Nah, kisahnya itu kan ketika itu Abdullah bin Abbas masih usia kurang lebih 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun. Nah, tentu kita tahu bahwa Abdullah bin Abbas itu kan orang besar ya, orang yang memiliki pengaruh besar kepada Islam ya. Dia termasuk ahlul Quran, juga termasuk ahlul hadis, yang dimanapun kita berada, apalagi majelis taklim, itu pasti 1-2 kali akan terdengar dengan namanya Abdullah bin Abbas. Nah, itu bermula dari ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas ya, saya bacakan artinya saja ya, karena hadisnya cukup panjang. Nah, ketika itu ya, kalau sekarang mungkin Rasulullah sedang membonceng dari Abdullah bin Abbas ya, kalau kita mungkin mungkin diajak sepeda motoran ya, ataupun naik mobil. Lalu di situ Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas bahwa wahai anak muda,
aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nah, ya ini tentang takdir, ya, tentang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti itu pasti ada hal yang buruk, ada hal yang membahayakan untukmu. Ya, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Artinya di Quran surah Muhammad ya, ayat yang ke-7, kalau kemudian kita meminta pertolongan kepada kalau kemudian kita menolong agamanya Allah, maka pasti Allah akan menolongmu. Nah, jadi jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Artinya ya, kita menjaga salat kita, syahadat kita, ataupun zakat kita, sedekah kita, puasa Ramadan kita, puasa sunnah kita, dan seterusnya dan seterusnya. Niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Nah, ini kemarin kita belajar tentang fa'akhbirni anil ihsan. Bagaimana kemudian kita menghadirkan Allah di dalam ibadah kita, dan itu di depan kita. Nah, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Artinya kalau kemudian kita menjaga Allah, menjaga Asmaul Husna yang ada 99 itu, maka Dia akan menghindarkanmu dari maksiat-maksiat yang akan kita lakukan. Ya, Dia akan berada di hadapanmu. Seperti kisahnya siapa? Seperti kisahnya Nabi Yusuf kan? Ya, ketika Nabi Yusuf terlena kepada yang ceritanya sedang mengupas buah apel, terus dari tergiur ya, karena ya namanya manusia kan ya, meskipun itu Nabi juga ada rasa tergiur dalam godaan, terutama godaan perempuan. Tapi ketika di situ itu langsung teringat teringat dari ayahnya. Lalu yang ketiga, jika kamu mintanya hanya kepada Allah. Jadi kalau kita butuh sesuatu, ya, kalau kita sedang tertimpa masalah dan kemudian kita minta solusi, solusi itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan berada di hadapanmu. Yang ketiga, jika kamu mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, jika kamu minta tolongnya juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan cukup panjang lebar tentang bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga kita kisahkan tentang beberapa sahabat. Ya ayyuhalladzina amanus ta'ainu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi kalau kita minta tolong kepada Allah, ataupun kemarin kita juga kisahkan tentang kisahnya Nabi Zakaria. Jadi kalau kita maka minta tolongnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin sedikit terlewat nih. Kan kemarin qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ya, di situ kan Nabi Zakaria sedang sholat ya, yusalli pakai fi'il mudhari, artinya sedang, atau kalau dalam bahasa Inggris fapping ya. Nah, di situ kan menggunakan kata yusalli fil mihrab ya, bahwa Nabi Zakaria saat itu sedang sholat kan, lalu meminta kepada Allah karena kondisinya yang sudah tua dan istrinya sudah dinyatakan mandul ya, tapi pengen punya anak. Nah, di situ kan kemudian dihadirkan Nabi Yahya. Pertanyaannya adalah, saat Nabi Zakaria itu sedang sholat, kira-kira saat sedang sholat itu kira-kira
waktu apa? Nah, apakah ketika berdiri? Apakah ketika ruku? Ketika sujud? Atau i'tidal? Atau duduk di antara dua sujud? Atau ketika tahiyatul akhir? Ataupun ketika tahiyatul awal? Apa? Ketika sujud? Ya. Ketika berdiri? Ya. Ketika Nabi Zakaria masih berdiri. Tadi kan kami sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu kan, nasta'in. Ya. Kata wasta'inu atau ista'inu itu satu akar kata dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi wa iyyaka nasta'in. Artinya kalau kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kira-kira ketika masih berdiri kan ya? Masih berdiri. Masih berdiri. Nah, jadi ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah untuk meminta Nabi Yahya, yang dihadirkan Nabi Yahya itu ketika masih berdiri. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mengetahui tentang kisah ini, ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah untuk dihadirkan seorang keturunan dan ternyata keturunan itu adalah Nabi Yahya, pertanyaannya di usia berapa kita meminta kepada Allah dan itu saat kita berdiri, artinya masih membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini kan kita ternyata baru tahu ya, ternyata Nabi Zakaria itu ketika meminta kepada Allah itu masih dalam kondisi berdiri dan masih membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Loh, kok boleh ya doa ketika masih membaca Al-Fatihah? Ya kan kemarin di pertemuan awal kita membahas tentang innamal a'malu binniyat kan, bahwa amal itu bahkan ketika kita masih berpikir itu termasuk diantara kita melakukan amal, artinya kerentak ya, kerentak hati ya, itu juga bisa kita lakukan di dalam sholat kita. Ya, seperti kita sampaikan juga tentang kisahnya Al-Walid Al-Mughirah ketika berpikir bahwa Al-Quran itu adalah sihir, Al-Quran itu adalah perkataan-perkataan dari Nabi Muhammad dan seterusnya. Itu kan masih yang difikirkan, tapi itu sudah menjadi amal. Nah, sebagaimana di dalam kisah dari Nabi Zakaria. Nah, saya lanjutkan hadis yang tadi diwasiatkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketahuilah sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Sekiranya mereka pun berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu, niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Artinya seandainya kemudian ada orang ataupun orang yang banyak kemudian untuk menghancurkan kita ya, kalau kemudian Allah tidak menghendaki, niscaya itu tidak akan terjadi. Jadi misalnya di perusahaan kita ternyata ada orang yang nggak suka kepada kita dan ingin menghancurkan karir kita misalnya. Nah, sesungguhnya itu tidak akan terjadi. Itu pasti ada kehendak Allah yang akan mencegah sehingga karir kita tidak akan tenggelam. Dan itulah yang kemudian diwasiatkan kepada Abdullah bin Abbas. Berarti ada 5 wasiat nih. Yang pertama, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan berada di hadapanmu. Jikalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jikalau engkau meminta pertolongan, maka mintalah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau ada banyak orang yang ingin menghancurkan kita, kehidupan kita, maka sesungguhnya itu tidak akan terjadi kecuali Allah berkehendak. Artinya ini tentang
takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semakin kesini semakin kita mengimani tentang takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, baik itu yang baik ataupun yang buruk, baik itu yang sengsara ataupun yang bahagia. Semuanya itu datangnya dari Allah dan semuanya itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Semoga kita semakin mengimani atas rukun iman kita, semoga kita senantiasa mengistiqomahkan rukun Islam kita, dan semoga kita bisa menghadirkan ihsan dalam ibadah-ibadah kita. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan penutup majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.